Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata ayunina wa nuran qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Kana habibuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha ya ibadallah wa ahsinu yarhamukumullah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa di dalam menjalankan serta mendahulukan segala perintah Allah dan meninggalkan segala apa saja yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah ayyuhal ibad, keberuntungan di dunia dan akhirat terletak pada ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan alam semesta merupakan kebahagiaan, kemuliaan, kejayaan dunia akhirat. Berpegang teguhlah dengan ketakwaan dan lazimkanlah diri kita untuk selalu bermodal dengan ketakwaan. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang kita inginkan. Ayyuhal ibad, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman kepadanya untuk melaksanakan suatu kewajiban salat Jumat, bukan hanya sekedar kita berkumpul kemudian bubar tanpa mengambil manfaat sedikit jua pun. Akan tetapi ayyuhal ibad, orang mukmin sejati, orang yang di dalam hatinya terdapat ketakwaan kepada Allah, senantiasa mengintrospeksikan dirinya bagaimana keadaannya sebelum Jumat dan setelah pelaksanaan salat Jumat. Adapun orang yang datang melaksanakan salat Jumat hanya sekedar menggugurkan kewajiban, maka orang tersebut adalah orang yang tidak mengerti tujuan apa yang terkandung di dalam syariat salat Jumat yang telah dibawakan oleh Nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ayyuhal ibad disyariatkan salat Jumat kemudian didahului dengan khutbah, melainkan adalah untuk memperingatkan kepada kita semua tentang bagaimana kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberikan nikmat anugerah kepada kita, yang memberikan kehidupan kepada kita, yang memberikan berbagai karunia kepada kita. Dari karena itu ayyuhal ibad, ketika kita melaksanakan salat Jumat, haruslah kita introspeksi diri kita bagaimana keadaan kita sebelum dan sesudah Jumat. Karena sesungguhnya tidaklah disyariatkan salat Jumat selain daripada untuk memberitahukan kepada seluruh hamba-hamba Allah tentang kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Juga diantaranya agar kita memprioritaskan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus benar-benar menjauhi setiap perbuatan yang mendatangkan murkanya Allah. Oleh karena itu, wasiat takwa di dalam khutbah Jumat adalah rukun min arkanil khutbah, salah satu rukun daripada rukun khutbah, yang apabila seorang khatib tidak mewasiatkan takwa kepada orang yang menghadiri salat Jumat, maka khutbahnya tersebut dianggap tidak sah menurut syariat agama kita. Karena di dalam takwa inilah terdapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang mukmin tujuannya di dunia bukanlah untuk menjadi manusia agar senang kepada dirinya, melainkan tujuannya adalah ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Tujuan kita adalah dan puncak harapan kita adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya di dalam ketaatan terdapat keridhaan, dan di dalam kemaksiatan terdapat sebuah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan pernah kita meremehkan sekecil apapun daripada kebaikan. Barangkali di dalamnya terdapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Sebaliknya jangan pernah kita menyepelekan perbuatan maksiat, barangkali di dalamnya terdapat sebuah kemurkaan Allah. Oleh karena itu ayyuhal ibad, janganlah kita memandang kepada sesama muslim dengan masa lalunya. Masa lalu orang tersebut boleh buruk, masa lalu orang tersebut boleh suram, masa lalu orang tersebut boleh di lembah kemaksiatan. Tapi agama kita Islam tidak mengajarkan kita memandang masa lalu seseorang. Tapi Islam itu mengajarkan untuk memandang sekarang dan menyongsong waktu yang akan datang. Karena seburuk apapun masa lalu seseorang, jika ia bertobat kepada Allah, maka orang tersebut menjadi mahbub indallah, menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berilah kesempatan untuk seseorang berubah. Sebab Umar bin Khattab yang hampir membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang kini terbaring di samping makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah kita melihat seorang di masa lalunya, sebab Khalid bin Walid pernah berperang melawan agama Allah, pada akhirnya dia dijuluki sebagai pedangnya Allah. Dan janganlah pernah juga kita memandang seseorang dari sesuatu dan hartanya, sebab sepatu Fir'aun berada di neraka, sedangkan sandal jepit Bilal bin Rabah terdengar di surga. Oleh karena itu marilah kita kembali kepada aturan Allah, aturan yang dibawakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW kepada kita semua. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Setiap manusia biasa seperti kita pasti punya kesalahan dan kekhilapan. Akan tetapi jika kita bertobat dan menyesali, berniat tidak mengulangi lagi, maka pasti Allah akan ampuni orang yang bertobat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan menerima segala amal ibadah kita. Dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita mudah menjalankan serta mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala, mudah menjauhi sejauh-jauhnya apa saja yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim wa qur rabbighfir warham anta khairur rahimin.